Salam seduh kopi Indonesia. Hari ini lagi di Kopitorium Ampera Kemang. Jadi ada takeover bar by Harzami yang emang udah certified di bidang kopi dan udah ikutin beberapa kejuaraan kompetisi untuk kopi. Kita lihat. Dia lagi serving buat customer. Seru banget kalau dia lagi servingnya. Nah, udah boleh ngomong lagi, Zam? Oke. Iya. Nah, tadi apa pertanyaannya? Oke, silakan. Kopinya. Oke, my pleasure. Lah, pertanyaannya nggak jadi? Tanya lah, tadi katanya belajar sendiri apa gitu. Oh, ya kalau sebenarnya sih kalau manual brewing ada otodidak, tapi juga akhirnya ikut kelas juga. Karena memang kadang tuh kita ikut kelas bukan cuma belajar di manual brewing, tapi ada hal-hal lain yang kita belum kita tahu. Contoh kita ngomongin air, nah, air juga kan faktor yang paling mempengaruhi di kopi. Ini aqua, pakai aqua. Jadi TDS-nya tinggi kalau untuk aqua. Nah, untuk aqua sendiri kalau kita compare dengan merek lain, misalnya Cleo ya, nah dia punya karakter lebih ke body, flavor lebih kompleks. Nah, itu untuk dia. Halo, Halo. Long time no see. Iya, long time no see. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam YouTube, ke dalam kamera. Oke. Nih, jadi dia lagi take over bar, ceritanya apa aslinya? Cerita dan aslinya. Oke, ada sih tadi gue pas lagi ngelihat ada pamflet lu di Instagram ya, take over bar di Ya, gue kaget lu datang. Kopitorium ini. Terus gue mikir kalau datengin orang yang lagi take over bar tuh enaknya nanyanya apa ya? Oke. Nah, kan take over bar biasanya tuh si baristanya itu jadi kayak presentasi ya. Yap. Jadi kayak menjelaskan teknik seduhnya, kopinya, dan segala macam. Jadi sekarang gue pengen tahu sekaligus dikasih tahu nih, Yes. style lu dalam nyeduh dan seduhan lu yang paling efektif, efisien, paling enak. Waduh. Nah, Dua. dengan biji kopi yang dari lu sendiri ya. Bijinya dia sendiri nih, kopi Indonesia, Tanzania, dia yang ngerosting, Arabica Sigara, dia juga yang ngerosting. So, recommendednya yang mana? Oke, kita ada dua option. Sebenarnya ada tiga, tapi ya dua dulu kita keluarin. Oke. Kita punya Tanzania Songwe, ini kopi luar. Oke, Lalu juga kita ada Sindara. Sindara ini Sindoro, Gunung Sindoro. Gunung Sitoro. Oke. Medium. Yap. Ini juga sama sih medium juga. Ini aja. pokoknya. Oke, Indonesia. Karena Indonesia banget. Iya dong. So, Harus dong. tadi pertanyaannya sudah. Gue pengen dengerin nih, ada master presentasi. Persentase. Oke, Kita sekarang mau coba seduh kopi Sindara. Gue pakai metodenya V60. Sebenarnya mau pakai metode apapun juga oke-oke aja. Intinya kan pada ekstraksi sebenarnya. Nah, untuk kali ini gue coba meng-highlight si acidity dengan V60. Oke, sambil nunggu air panas, gue prepare dulu kali ya. ya. Ini hari ini lagi hujan, jadi kita suaranya agak Harus kenceng loh suara kencang. lu. Iya, Ini- suara gue emang kayak gitu. Dia suaranya mini. Lembut. Ush, gimmick. Oke, Mas Kemal mau dibuat tebal atau Sesuai yang gue minta bahwa gue pengennya lu nyeduhin yang style lu, karakter seduhan lu yang paling enak buat lu. Oke, mari kita coba kulik. Buat Mas Kemal, mungkin hari ini kita sesuaikan ya cuacanya. Cuaca lagi sedikit gerimis, ya mudah-mudahan sih reda ya setelah ini. Tadi habis diguyur hujan deras. Gue mau coba buat seduh kopi tipis-tipis aja buat santai malam. Oke, ini tadi gua flash dulu karena bekas kopi yang lain. Nanti kita berbicara kita ngomong nih harus kencang banget karena sebelah-sebelah kayaknya suara lagu, suara Iya. hujan, dan suara customer banyak sekali. Ya, ini rame lah, riuhnya rame. Riuh. Terakhir kita ketemu di mana ya, Mas Kemal? Kostu ya, kalau di yang YouTube ya di Kostu ya. Tapi setelah itu masih kita Setelah itu ketemu. masih ada. Oh iya, di acara Tubruk. Enggak lah, ada lagi. Oh, iya. Yang gua kehabisan bensin.
Gue kaget di chat. Ada apa ini? Lucu banget lagi. Habisan bensin. Oh, sudah cukup panas. Kita matiin aja. Nah, ini gue pakai green flag fine to medium. Kalau masternya barista tuh kenapa pada senengnya dengan manual grinder sih? Enggak, ya sebenarnya sih lebih enak pakai mesin sebenarnya. Oh gitu. Oke, tapi kalau ini karena kita bikin lebih simpel aja biar gampang movingnya. Nah, kalau pakai mesin kan harusnya lebih enak ya, karena mempermudah. Dan ini juga karena kita juga sambil ngobrol santai, jadi ya udahlah ya, pakai manual oke lah ya bang. Ini kita ngobrol nggak terlalu santai sih. Agak ngegas ngomongnya harus kenceng. Harus ngegas. Cek. Oh. Oke, gue pindahin dulu karena gue nggak bisa nih pakai kettle yang ini. Ini besar banget, flow rate-nya cepet banget, jadi gue butuh flow rate yang lebih kecil. Jadi gue pindahkan ke kettle ini. Apa ya? Ini kettle bawa sendiri? No, dari sini. Apa ya kalau ya, biasa kita nyebutnya ini artisan, yang slow pour ya? Slow pour ayam. Oke, pertama gue rinse dulu pepper filternya untuk membersihkan residu, sama juga menghangatkan si dripper dan pepper. Dan selanjutnya, Satu tuangan itu punya banyak manfaat ya? oh tentu, jadi tidak ada perbuatannya sia-sia. Tidak ada perbuatan sia-sia. Gue agak rusuh ya, agak barbar. Oke. Wow. Here we go, kopinya sudah siap. Kita cek lagi. Nah, suhunya sudah di 90. Ya, tapi gua butuh di 88, jadi kita tunggu sebentar lagi. Oke. Nice. Monggo, silakan. Dry aroma ya. Ini asik banget. Wanginya manis deh. Ini manis. Nah, dia sebenarnya lebih ke berry. Oh ya, gua ini sekarang melakukan pembersihan dari si kulit ari. Jadi sebenarnya si kulit ari ini kalau mau nggak kita bersihin juga oke, tapi lebih baik dibersihkan. Karena apa? Karena ini bisa menghasilkan rasa dry atau kering di mulut. Ya, kurang lebih kayak gini lah ya, Ya. sudah lebih baik. Kotorin baru. Oke, ya sudah. Masih 90-an. Gua buka lagi dikit kali ya. Langsung turun 85. Kalau kita bukanya ini di dataran tinggi ya. Oh, iya. Oke. Taunya dibuka makin panas. Waduh, Keren juga ya. terbalik ya. Terbalik. Oke bang, belum dah. Oke ya, kita tunggu sedikit lagi. Oke, sekarang gue masukin kopinya. Nah, ini kopi yang gue pakai 15 gram. Oke, dengan green size medium. Berapa gram lu pakai? 15. 15. Nah, Tadi tapi gua dengarnya kayak 19. Bisa sih, bisa. Tapi biasanya buat Japanese lebih enak kalau 19 atau 18 ya. Oke, sudah turun belum sih? Udah ya? Udah itu. Oh, coba gue pasang lagi. Udah, Pas 88. Oke. Here we go. Kita sudah dapat suhu yang diharapkan, itu 88 derajat. Sekarang gue akan mulai puring. Nah, puringan pertama ini gue pakai 40 gram atau 40 mili. Dengan memutar seduhannya. Nah, harapannya di awal ini kita melepaskan gas-gas karbon yang ada pada kopi, sehingga saat kita nikmati kopinya ini minim gas yang terperangkap di dalam air. Oh, dan ini masih sangat fresh, jadi lumayan tinggi ya. Apa kalau disebut muffin? Do you feel like muffin? Alright, lanjut ngembang. Nah, selanjutnya gua puringan kedua, ini juga memutar. Oke. Nah, ini sampai dengan 100 mili. Oke, selama 1 menit. Selanjutnya puringan ketiga, gua akan teruskan sampai dengan 240. Jadi gua mau pakai 1:16. Nah, untuk puringan yang ketiga ini atau puringan kedua setelah blooming, gua center aja di tengah untuk meminimalisir agitasi. Tapi tetap kopinya terekstraksi secara perlahan. Biasanya teknik ini juga
untuk meminimalisir biar tidak terjadi penggumpalan atau apa nama lainnya, clogging pada penyeduhan. Oke, dikit lagi. Sudah 200. Gua mau buat 1:16, jadi gua akan selesai di 240. Oh, pas banget. Oke, sekarang kita tunggu dulu airnya turun semua. Mungkin kurang lebih sekitar 2 menit 5, 2 menit 10. Jadi sambil itu kita siapkan dulu gelasnya. Kita pakai gelas ini dulu kali ya. Aduh, gelas cupping nih. Oke, jadi sebenarnya ini teman-teman bisa ngelihat gimana tekniknya Harzami dalam menyeduh. Pertama dia pakai 15 gram, lalu memakai rasio 1:16. Kemudian bloomingnya di 40 mili. Time-nya berapa? Time-nya gua di 2:15. 2:15. Jadi yang mau nyontek silahkan aja pakai tekniknya dari Harzami. Hujannya makin deras. Kedengeran nggak ya buat teman-teman yang lagi nonton kalau emang ada gangguan suara karena memang di atapnya ini suaranya sangat berisik. Nah, ini udah jadi kopinya, Mas Kemal. Boleh dicium dulu aromanya. Floral ya? Ya, floral. Berry. Tapi kalau berry mungkin dirasa ini sedikit aroma berry. Sedikit dulu biar cepat adem. Oke, udah. Ya, tadi gue lagi nyium kayak floral di awal, tapi apa floralnya? Kayaknya bukan deh. Ini tuh kalau di aroma dia ada sedikit ginger. Apa? Ginger. Oh. Nah, Wow, nah, ini ada karakter dari oke. Ini nggak terlalu intens. ya. Ini cepet banget hilang. Jadi Rasanya tuh langsung hilang langsung hilang. Motilnya lumayan, tapi mungkin bisa lebih baik lagi kalau kita turunin sedikit perbandingannya atau suhunya kita naikin. Gue ngerasa kayak Markisa malah. Markisa yang agak asam-asam deh. Apa yang manis? Asam manis. Ada kan Markisa yang orange sama Markisa yang putih hitam itu kan. Yang putih kan yang manis. Yang sedikit asam-asam tuh yang Markisa yang orange. Lu tahu teh Markisa? Itu yang lebih ke manisnya apa asamnya? Asam tapi sedikit manis. Nah ya, gue ngerasa kayak gitu malah. Oke. Marquez ya, Marquez. Pak Marquez. Oke. Dan dia juga Gue nggak tahu kenapa gue bisa ngerasainnya malah ya. Feel-nya gue rasa tuh bener-bener jadinya malah coklat Markisa. Gue nggak tahu bener apa enggak, tapi itu yang gue rasa. Karena setiap orang palet lidahnya beda-beda. ya. Tapi gue ngerasain itu. Jadi kalau gue salah ya udah. Nah, baik lagi emang karena ini kan kopi ya. Jadi ya baik lagi ke kopi. Masalah flavor segala macam itu ada sensasi yang dihasilkan. Biasanya dari varietas, pasca panen. Ya kalau teknik seduhan itu hanya memaksimalkan. Nah ya persepsi yang kita rasakan mungkin ada kesamaan. Dari gue juga ada rasa ya berry, yes. Lalu juga berry. Kalau floralnya mungkin gue masih bingung floral yang apa Aroma gitu. tadi floral itu lebih ke Earl Grey bukan floral ya? Iya, floral. Iya, gue Iya, ke Earl Grey. Earl Grey. Ah. Ya. Dia nggak terlalu kuat. Pantas gue bilangnya langsung teh Markisa ya. Oke, gue coklat berasa ke nyampur ke Markisa sama yang tadi awal di aroma itu Earl Grey aromanya. Entahlah ini bener atau enggak, dia yang roasting harusnya dia yang ngejelasin nih aroma dan rasanya gimana. Tapi inilah fungsinya kita sharing, jadi saling berbagi persepsi apa yang dirasain, apa yang Mas Kemal rasain. Ternyata ada kemiripan tapi juga ada yang berbeda nih. Yang gue bilang, oh ya Markisa, oke.
Markisa, tapi mungkin karena gue jarang makan Markisa juga. Itu jadi salah satu persepsi gue kurang terbuka itu. Apa sebutnya itu vokabulari rasa. Atau bahasa Indonesianya pustaka rasa ya. Pusakata. Ya, pustaka rasa. Pustaka rasa. Tapi secara overall pas lagi lu roasting dan lu cupping, yang keluar rasa-rasanya apa aja? Gua lebih ke berry, tapi ada sedikit tadi kayak yang floralnya itu gue tapi belum nemuin floral apa, tapi ya gue sepakat Earl Grey. Oke. Nah, gue pernah nyobain Earl Grey ya mirip-mirip. Terus juga ginger, jadi ada ginger. ada sedikit spice. Nah ini ada dua ya, spice sama herbs. Nah kan kalau herbs itu lebih ke daun-daunnya, nah, kalau spice daun dan batang ya. Iya. Kalau spice baru yang kayak yang di bawah buahnya, nah itu kan buahnya berarti bunga dan buahnya. Oke. Terus sama bagian bawahnya akar-akaran. Kalau kayu manis masuknya apa? Jadi spice ya. Oh berarti batang masuknya spice, daun aja. Kayu manis cinnamon masuknya. Bentar, tanya tuh lagi. Bu Helmi, cinnamon itu masuknya herbs atau spicy? Herbs. Oke, berarti batang dan daun masuk herbs. Oke. Kalau cengkeh berarti spicy. Oke. Nah. Kan bunga deh. Ya itu kayak antara gue dan batang ya. Herbs juga ya, tanaman obat juga ya. Kan buat menghangatkan badan. Iya. Kita dijajah karena cengkeh loh. Oke, udah silakan kembali ke tempat. Terima kasih Mas Sudani. Sekarang bukan harinya dia soalnya. Udah. Dia udah ada di konten sebelumnya, jadi cek di atas ada pojok kiri atas ada linknya. Kalau gua ngasih. Tapi pas sudah mulai adem, Tapi kenapa nggak ada rasa coklat sedangkan gua ngerasain? Bukan coklat ya, sorry, kokoa. Jadi kayak si biji kokoanya malah. oh yang belum diproses. Yang putihnya tuh, bagian yang putihnya. Berarti ya dagingnya, daging Apa buah sih, kopi, itu buah sih, coklat. Itu lebih rasanya kokoanya atau coklat? Kokoanya kan? Kayaknya lebih ke kokoa. Iya, kokoa. Itu karena- sorry, bukan coklat, ke kokoanya. Kalau coklat bisa aja sih, tapi mild banget ya, yang mild sekali karena memang kopi ini kan banyak Ya. banget spektrumnya luar biasa. Parah sih. Mulai kita ngomongin dari acid, ngomongin ke body, ngomongin ke sweetnessnya. Nah, yang bikin jadi kopi itu jadi menarik, kompleksitasnya tinggi ya karena acid ini. Arahnya kemana kopi ini? Ya bisa jadi tadi kayak Markisa, ternyata kita menghasilkan persepsi Markisa. Tapi pas ademnya enak loh. Iya. Lu tau gak dari tadi? Kan minum aja ternyata kita nggak ada ngomongin tentang defect seduhnya, nggak ada itu. Ya otomatis sebenarnya ini enak banget sih. Terjawab sudah ya rahasia seduhnya. Ini lu biasanya kalau untuk competition pakai pola seduh ini juga atau ada lagi atau gimana? Sebenarnya nggak beda jauh sama yang gue biasa pakai. Kalau nyebutnya kalau para brewers tuh, apa ya? Pattern. Oke. Pattern atau metode seduhnya mereka. Gitu. Kalau gue ya basic aja memang. Karena pada dasarnya kita meminimalisir banyaknya variabel. Jadi yang gue rubah biasanya gue hanya main di temperatur, green size-nya nggak jauh-jauh. Sekalipun mungkin gue ketemu kopi yang light roast bang, atau kopi yang medium atau medium to dark, paling gue hanya ngerubah sedikit dan suhunya yang gue lebih jauh bergesernya. Nah, let's say misalnya nih ada kopi yang tadi Sindara, ini kan gue bikin profilnya medium, gue mau sama roaster ya. Bener gak nih Pak? Level roast ya? Oke. Jadi bukan profil kan? Iya, level roast. Nah, jadi ini level roastnya, ini medium, gue buat. Nah, untuk ini ya, kalau level roast medium, gue lihat lagi dari pasca panennya apa. Kalau pasca panennya ini natural anaerob. Kedua, apa profil level roastnya? Nah, level roastnya ternyata medium. Ya udah, gue pakai green size yang nggak terlalu panas. Biasanya di bawah 90. Karena natural ini sih gue. Tapi kalau yang light berarti lu pakai yang lebih panas. Iya, gue pasti lebih tinggi, 90 ke atas. Tapi untuk rasio
Rasio gue Masih biasanya tergantung dengan biji kopinya juga? enggak, gue rasio biasanya gue lock di 116. Oh, jadi ada satu variabel yang lu lock. Iya, harus sih. Kalau kita ngomongin kompetisi dan daily ya. Kalau daily, kita lihat aja kita mau coba-coba. Tapi pada saat kompetisi, sebaiknya kalau udah kita pakai variabel yang ini, ya kita nggak boleh rubah-rubah. Selama kopinya masih sama. I see. Ini roasting untuk mencapai tingkat medium, lu berapa menit? Oke, ini gue mostly 10 menit. Oh, lebih sedikit. Cakep. Jadi gue context roast lah ya kalau udah masuk 10 ya. Gue main di context roast, developnya 1 menit lebih sedikit, 1 menit 15 untuk si Sindara ini. Lu habis 10 menitan, 10 menitan, develop 1 menit. 1 menit lebih 15. Berarti kayak 12%-an ya? 12-13 lah. 12-13%. Kalau gue kan ada coba pakai artisan juga. Enggak sih. 12%, 13% maksudnya development Oh, iya. time rasionya. Bukan kadar air, bukan? Ya, bukan kadar air ya. Jadi itu development time rasionya 12%. 12 itu masuk light ya. Ya. Jadi yang enggak juga sih bisa masuk ke light to medium. Light to medium, tapi Ya, tapi hasilnya ini mostly medium. Jadi sebenarnya ada beberapa yang gua obrolin dan diskusikan tentang development time ratio itu tidak menentukan light apa level roast ya, Iya, apakah iya. light atau medium. Jadi kayak banyak variabel lainnya kan kalau di roasting kan. Jadi Yes. waktu dulu gue baca itu dan ada yang nggak tahu juga bahwa DTR 10% itu light, Itu DTR light, ya. 15% itu apa, 20% DTR-nya berapa apa. Tapi memang mungkin kalau sebagai acuan itu bisa. Tapi ketika kita ketemu kopi-kopi tertentu, contoh si Sindara ini sebenarnya kopi yang agak tricky buat gua ngeroastingnya. Karena ketika dia over, dia hanya bitter aja, Oh, iya. karamelnya aja malah. Kalau under, waduh enggak. Itu karakternya natural bukan sih? Yes, natural. Nah, tapi ya gua nggak mau ke karamelnya, sayang karena ini kopi yang menarik menurut Yang gue. bisa keluar fruity-nya, Ya. herbs-nya, spice-nya, Harusnya bisa lebih floralnya. maksimal. Nah, makanya gua coba cari paling pasnya dia, Oh. si Sindara ini. Nice. Gimana, udah tertarik buat nyeduh dengan cara Bung Harzami ini? Karena barusan udah ketahuan banget gimana cara dia nyeduhnya. Dijelasin step by step dan mungkin ntar judulnya adalah apa ya? Cara yang benar nyeduh kopi. Agak serem dulu. By Harzami. Harus jelas itu. Iya. Sensi juga. Keren banget untuk Kopitorium udah ngadain kayak takeover bar yang memang penyeduhnya itu expert. Thank you. Thank you banget Kopitorium juga dan thank you Bung Harzami udah mau nyeduh dan berbagi rahasia seduh. Oh, gua tahu judulnya. Rahasia seduh sang juara. Oke. Jangan lupa follow Harzami Sneaker. Yap. Kenapa sneaker? Dulu suka. Ya, suka. Apa Harzami Sneaker kan? Sneaker, yes. Sneakers. Nah, nanti gue taruh di deskripsi. Terusnya juga dia punya brand Kopi Indonesia. Nah, itu ada Instagramnya juga kan ya? Ada Instagramnya juga Kopi Indonesia. Jangan lupa follow juga Kopitorium nih, tempatnya, space-nya. Terus jangan lupa follow @teduhan project. And the last, jangan lupa share, subscribe, like, comment. Ya. Thank you bro. Thank you so much for that me. And see you in the next Mas video. Kemal. Bye. Dadah.